Erik Sutrisman SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja di kelas 11 4 materi atmosfer. Mari kita sama-sama mengikuti untuk melaksanakan proses pembelajaran. Saya Erik Sutrisman SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja di kelas 11 4 materi atmosfer. Mari kita sama-sama mengikuti untuk melaksanakan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Untuk kelas 10 ada beberapa orang yang hadir atau yang tidak hadir yang sakit. Apa? Ketua kelas Alwan, Samsul dengan Mardan. yang hadir itu. Itu apa Pak Guru ya? Yang bolos tidak ada. Yang bolos tidak ada Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini, kalau boleh ketua kelas pimpin doa untuk melaksanakan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pada pembelajaran pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Adik-adik, ada yang saya mau tanya tentang materi yang Pak Guru kasih pada hari ini, lanjutan materi yang kemarin. Sekarang materi yang kemarin, materi apa? Yang kemarin? Bukan. Endogen. Tenaga ya? Endogen. Setelah tenaga endogen, pertemuan kedua apa?
eksogen. Nah, kalian sudah paham kan tentang tenaga endogen dengan eksogen? Ya. Sekarang untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi tentang atmosfer. Ada yang tahu tentang atmosfer? Atmosfer. Sebelum kita masuk di inti atau masuk di pelajaran, coba silakan kalau ada yang tahu tentang materi tentang atmosfer. Karena atmosfer itu, ayo apa? Atmosfer itu guru lapisan-lapisan bagian bumi yang di bagian udara. Oke, mantap, terima kasih. Betul itu. Materi pada pagi hari ini adalah materi tentang atmosfer yang mempelajari tentang lapisan. Nah, jadi adik-adik di sini di materi atmosfer ini ada 5 lapisan nanti. Di dalam permukaan bumi ini ada 5 lapisan yang melindungi permukaan bumi. Nah, di 5 lapisan ini ada bermacam-macam. Ada kegunaannya, ada fungsinya. Jadi di lapisan tersebut itu ada fungsi masing-masing lapisan. Lapisan bawah, tengah, atas, dan sampai di lapisan permukaan bumi, kayak di luar angkasa. Itu dia nama stratosfer. Dengan stratosfer, di situ ada 5 lapisan yang akan adik-adik pelajari dan adik-adik akan cari tentang apa kegunaan kelima lapisan tersebut. Ada yang mau ditanya? Alwan, ada yang mau ditanya? Silakan bertanya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan bertanya. Ada yang kurang paham tentang materi? Guru, jadi bertanya, contoh lapisan atmosfer itu seperti apa? Nah, kalau contoh lapisan atmosfer itu salah satu dia udara. Kalau mau dibilang orang tidak bisa ramas. Ini lapisan udara yang kita tidak bisa pegang, cuman kita bisa rasakan. Nah, contoh angin, udara yang kita hidup ini adalah apa? Oksigen itu adalah udara. Jadi ada beberapa lapisan yang ada di permukaan bumi itu ada fungsinya masing-masing dan bisa melindungi makhluk yang ada di permukaan. Apabila di dalam permukaan bumi tidak ada udara dan tidak ada kehidupan di permukaan bumi, maka dia akan tidak akan bisa hidup. Makanya di dalam permukaan bumi itu ada 5 lapisan yang melindungi permukaan bumi. Nah, contoh saja, kalau di luar permukaan bumi, contoh di luar angkasa. Ini Pak Guru kasih lihat. Ini bumi. Ini bumi. Jadi di dalam permukaan bumi itu ada lapisan. Di sini ada lapisan, sampai di sini. Ini adalah salah satu lapisan, namanya lapisan, ada yang tahu? Stratosfer. Itu lapisan yang melindungi permukaan bumi dari apa? Dari batu meteor, dari sisa-sisa batuan meteor yang akan jatuh di permukaan bumi. Karena adik-adik pernah lihat meteor jatuh di permukaan bumi tuh? Pernah lihat ada yang jatuh tuh? Ya. Contoh kayak meteor Garden. Kalau bilang ada meteor Garden, itu kalau dilihat dari mata, kalau orang mulai dari mata besar, itu salah satu meteor yang sangat besar yang jatuh di permukaan bumi. Kalau mau dibilang meteor yang lebih besar daripada bumi. Meteor lebih besar jatuh di permukaan bumi. Kenapa dia bisa jatuh di permukaan bumi? Lama kelamaan akan menjadi kecil. Ada yang tahu? Nah, karena adalah sehingga batu meteor lama kelamaan akan masuk di lapisan tersebut, dia akan terbang, dia akan dikikis, dia akan bakar terus sampai menjadi kecil. Karena itulah kekuatan lapisan.
Ada yang mau ditanya? Pas atau pastiu? Oke. Di sini Pak Guru akan menilai kalian dalam sistem keaktifan belajar kalian, kekompakan kalian dalam kelompok, dan bisa aktif dalam proses pembelajaran. Di sini salah satu penilaian buat Pak Guru untuk kalian adik-adik. Di sini adik-adik saya akan memperlihatkan tentang materi tentang atmosfer. Jadi jangan sampai Pak Guru jelaskan secara lisan kalian tidak paham. Makanya Pak Guru perlihatkan video supaya kalian bisa menangkap, oh Pak Guru ternyata seperti ini tentang lapisan atmosfer. Ini salah satu video tentang lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 79% gas nitrogen dan 21% gas oksigen. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari lapisan atmosfer. Pada lapisan ini terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur yang kecil ke arah vertikal. Lapisan ini berada pada ketinggian 15-55 km. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar UV matahari. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 50-80 km. Lapisan ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Meteor juga terbakar dan terurai pada lapisan ini. Termosfer merupakan lapisan udara dengan ketinggian sekitar 80 km. Lapisan bagian bawah dari termosfer disebut dengan ionosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas antara atmosfer bumi dengan angkasa luar. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit darat manusia. Oke adik-adik, kalian paham tentang video yang Pak Guru sudah tampilkan tadi? Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Kalau boleh, nanti saya kasih perlihatkan ulang videonya nanti. Kalau memang adik-adik sudah paham, oke silakan, tidak apa-apa. Kalau memang belum, nanti Pak Guru akan perlihatkan ulang lagi satu kali tentang video pembelajaran. Pak Guru bisa diulangi videonya? Oh, bisa diulangi video lagi. Oke. Satu kali Pak Guru ulangi, satu kali lagi ya. Ya. Setelah Pak Guru perlihatkan materinya video pembelajaran, nanti adik-adik saya akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok minimal 3. Ya. Dan kalian identifikasi tentang materi tentang atmosfer. Jadi di atmosfer sini kan ada kegunaannya atau mungkin ada dampaknya untuk
untuk permukaan bumi. Satu kali lagi saya perlihatkan, tidak kayak kemarin tuh. Oke. Perhatikan ulang, ah. Perhatikan ulang. Satu kali lagi Pak Guru perlihatkan videonya. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 79% gas nitrogen dan 21% gas oksigen. Jadi kalian tahu ini adalah salah satu lapisan ini. Lapisan. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari lapisan atmosfer. Pada lapisan ini terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur yang kecil ke arah vertikal. Lapisan ini berada pada ketinggian 15-55 km. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar UV matahari. Kalau begitu, bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kalian cari tentang masing-masing di sini 3 kelompok. Kelompok 1 tentang lapisan atmosfer berdasarkan ketinggian, jadi membahas tentang ketinggian. Kelompok 2 lapisan atmosfer berdasarkan temperatur, jadi kalian mempelajari tentang temperatur. Yang kalian cari temperaturnya. Yang kelompok 1 cari tentang ketinggian, di sini temperatur. Kemudian yang kelompok 3 adalah berdasarkan gas penyusun. Jadi kalian cari tentang persoalan tentang gas penyusun di atmosfer tersebut. Oke? You understand? Yes. Okay. Oke, silakan kerjakan. Nanti kalian tampilkan masing-masing tiap kelompok. Sesuai di sini. Kita perlu kita 15 km per jam itu kan Sudah dapat itu. Iya, sini mah. Terus ini Pada lapisan. ada lapisan atmosfer. Jadi ketinggian kan Ketinggiannya 15 sampai 30. nah yang komposisi ya udara nitrogen oksigen berarti ini kita jadi kesini ini aja kan Tidak berarti nomor 5 itu nomor 6. Kan
di troposfer dah jatuh pasar pesawat. Iya betul. Kita nggak masuk pasar terus sertifikatnya stratosfer. Dia kan lapisan kedua. Ada yang dijelaskan tadi. Nanti yang saja. Iya kan saya pakai supaya Pak tiap kali anu di yang gambar itu dia berjawab. Nitrogen adalah gas penyusunan Karena yang bisa bagian-bagian tertentu. dapat DPN ya. Ya. Sampai ampas pica saja satu-satu. Cuma ini. Pica bagian Ini tidak 1, 2, 3 angka ini di kami. berat. Oh, berat aku sadar. Transfer. Tiap pakai koma. Aku Dimas transfer. Oh, kalian tidak. Itu meter cowok. 1 kaki 1 meter. Oh iya, kayak pakai 1 meter. Paling tinggi sampai mencapai 500 kilometer. dari permukaan Dan bumi. bukan pas. Jadi begini ya pembagiannya. Iya, gimana Mbak Tuan? Kita begini, Cok. Bagaimana maunya? Bagaimana maunya? Nana, Mbak bilang ini Jo, ini dengan ini. Nana Jo, dengan ini. Icat, ini. Tidak. Anggap di bagian. Angga nggak menjelaskan dua ini. Iya. Mana? Nana Mbak jelaskan DP ini ya, DP manfaat. Apa? Fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi. Manfaat lapisan ozonosfer Kita punya adalah menjaga suhu bumi, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. kok nggak tambah boleh? Boleh. Kita bilang buat terbagi dua juga, kita bilang. Lapisan atmosfer berdasarkan gaya penyusun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ozon. Di sini ketinggian 20 sampai 35. Kok udah 19? 38. Tapi anjing gue punya ini. Oke, perhatikan adik-adik, ada yang sudah siap untuk kelompok? Begini, ada yang Pak Guru mau tanya. Untuk kelompok 1, 2, 3, apakah saya bisa ajak atau memang kalian mau kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Iya. Atau saya sistem ajak? Tidak usah. Oke. Berarti untuk kalian ke kelompok semua ini, berarti ada yang sudah siap? Siap. Oke, silakan. Berarti kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke. Silakan untuk kelompok 1. Ada. Bisa tanya jawab macam-macam. Pokoknya pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Selamat siang.
kami akan memaparkan materi mengenai lapisan atmosfer menurut berdasarkan ketinggian. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Asyiabila sebagai moderator kali ini dan teman-teman saya. Saya Putri Abbas, saya Halimah Jafar, saya Istiawati Terus, saya Ningsin Sigi. Setelah perkenalan nama, langsung saja kita masuk pada materi. Sebelum teman-teman saya memaparkan materi-materi, izinkan saya menjelaskan mengenai pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan spaira yang berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Namun tidak ada batas yang jelas antara atmosfer dan luar angkasa. Nah, kita masuk pada nama lapisan, yaitu troposfer, dan ketinggian serta fenomena yang terjadi pada manfaat. Untuk itu, kepada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada lapisan pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer memiliki ketinggian 8 sampai 12 km. Adapun beberapa fenomena yang terjadi, yang pertama proses pergerakan udara atau angin, yang kedua terbentuknya awan, yang ketiga terbentuknya hujan, dan yang terakhir terjadi fenomena musim dan iklim atau angin, hujan, petir, dan pelangi. Nah, teman-teman, itulah nama lapisan, yaitu troposfer. Selanjutnya kita masuk pada stratosfer yang akan dijelaskan teman saya. Persilakan. Lapisan kedua yaitu baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Lapisan kedua yaitu stratosfer, memiliki ketinggian 12 sampai 50 km. Adapun fenomena yang terjadi atau manfaat yaitu persenyawaan dan pengeluaran panas sehingga lapisan stratosfer memiliki lapisan mesosfer. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah penjelasan dari stratosfer. Kemudian kita masuk pada mesosfer, langsung saja. Baik, terima kasih moderator. Mesosfer pada ketinggian 50 sampai 80 km. Fenomena yang terjadi serta manfaat. Pertama, memantulkan gelombang radio dan televisi. Yang kedua, melindungi bumi dari hujan meteor. Yang ketiga, penguraian molekul oksigen menjadi atom oksigen yang pada akhirnya akan menghasilkan molekul O3. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Setelah troposfer, stratosfer, dan mesosfer, yang terakhir yaitu termosfer yang akan dijelaskan saya mengenai ketinggian dan fenomena atau manfaat. Ya, baik, kita masuk pada lapisan yang keempat, yaitu lapisan termosfer yang memiliki ketinggian 80 sampai 100 km. Nah, pada lapisan termosfer yaitu tempat munculnya aurora. Aurora adalah bintang cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik, matahari, dan medan magnet bumi. Terdapat 5 tempat di dunia yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan aurora, yaitu Alaska, Kanada, Finlandia, Norwegia, dan Islandia. Nah, fenomena yang kedua yaitu memantulkan gelombang radio yang berguna bagi komunikasi dan satelit.
Yang ketiga, terjadi invers suhu karena adanya penyebaran sinar UV oleh atom oksigen. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, selesai sudah pemaparan kami mengenai lapisan atmosfer berdasarkan ketinggian. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ingin bertanya, silakan. Apakah ada? Diberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan setiap kelompok satu pertanyaan saja. Ini saya ingin bertanya. Kira-kira teman-teman lapisan atmosfer yang paling bagian paling atas itu memiliki ketinggian berapa kilometer kalau boleh tahu? Baik, untuk pertanyaannya kami rangkum dulu. Untuk kelompok selanjutnya, untuk dua pas. Baik, atas pertanyaan yang telah diberikan, langsung saja kami akan menjawabnya. Ya, baik. Nah, jadi pada lapisan atmosfer itu terdapat 5 lapisan. Lapisan yang paling tinggi atau memiliki ketinggian yaitu lapisan eksosfer, memiliki ketinggian 500 hingga 1000 km. Nah, urutan yang kedua yaitu lapisan termosfer, memiliki ketinggian 80 sampai 100 km. Urutan ketiga mesosfer, memiliki ketinggian 50 sampai 80 km. Urutan keempat stratosfer, memiliki ketinggian 12 km sampai 50 km. Dan lapisan yang paling rendah atau yang memiliki urutan kelima yaitu troposfer dengan ketinggian 8 sampai 12 km. Mungkin demikian jawaban dari kami kelompok 1. Apakah boleh diterima oleh kelompok 3? Siap, bisa diterima. Karena pertanyaan dan jawaban sudah diterima oleh teman-teman, berakhir saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Berakhir pula sesi presentasi atau pemaparan kali ini, maka berakhir pula presentasi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 kalau sudah, silakan. Waktu kita tidak lama lagi. Apir, yang kasih lihat kami Udin. Kasih lihat sana yuk. Yang kasih lihat kan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lapisan atmosfer berdasarkan temperatur. Untuk itu, pertama-tama, perkenalkan nama saya Nadine Proparang. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama pemateri handal, yaitu dipersilakan untuk berkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Amanda Kanalu. Saya Marcelina Aliatutu. Saya Marcella Happy Jazidua. Saya Adelia Arifurbawana. Ya, baiklah, kita lanjut pada pemaparan materi. Nah, jadi di sini ada 6 lapisan yang akan kami jelaskan. Untuk itu, lapisan yang pertama troposfer yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Silakan.
lapisan troposfer, di mana lapisan troposfer itu adalah lapisan udara yang paling bawah, yang memiliki suhu 27 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Fenomena yang terjadi pada lapisan ini adalah terjadinya fenomena iklim seperti hujan, angin, petir, dan juga pelangi. Ya, jadi itulah lapisan troposfer berdasarkan temperatur. Dan yang kedua yaitu stratosfer yang akan dijelaskan masih dari pemateri 1 di persidangan. Nah, dan lapisan kedua yaitu stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua yang menunjukkan perubahan cuaca. Biasanya pesawat melintas pada lapisan ini. Kenapa pesawat bisa melintas pada lapisan ini? Karena lapisan ini memiliki lapisan ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Terima kasih. Ya. Lanjut pada lapisan yang ketiga yaitu mesosfer yang akan dijelaskan oleh pemateri 2 yaitu Marcelina Ariyatimaniku, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Nah, mesosfer ini memiliki suhu min 50 derajat Celcius hingga min 70 derajat Celcius. Dan manfaat yang terdapat dalam mesosfer yaitu melindungi bumi dan hujan meteor serta memantulkan gelombang radio dan televis atau VHF dan UHF. Ya, itulah lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Kita masuk pada lapisan yang keenam yaitu termosfer yang akan dijelaskan masih dari pemateri 2. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Lapisan ini memiliki suhu 1000 derajat Celcius dan manfaat yang terkandung dalam termosfer yaitu tempat munculnya aurora serta memantulkan gelombang radio yang berguna bagi komunikasi dan satelit. Ya, kita masuk pada lapisan yang kelima yaitu ionosfer yang akan dijelaskan oleh pemateri 3 Marcella Episasi 2, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan ionosfer. Ionosfer adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Nah, ionosfer berdasarkan temperatur memiliki suhu 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius yang menghasilkan manfaat memantulkan gelombang radio ke bumi dan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor serta tempat terjadinya aurora. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dikembalikan kepada moderator. Ya, kita masuk pada lapisan yang terakhir, lapisan yang keenam yaitu eksosfer yang akan dijelaskan oleh pemateri 4 Abelia Arwin Prawanda, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorit. Eksosfer ini berdasarkan temperatur suhu mencapai 2200 derajat Celcius. Fenomena pada lapisan ini terjadi kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa dan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak terlihat. Terima kasih. Ya, jadi itulah pemaparan materi 6 lapisan atmosfer yang sudah kami jelaskan. Untuk itu, sebelum kami menutup presentasi saat ini, dari kelompok 2 membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1 dan kelompok 3, jika ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan
lagi? Pas? Kalau dari kelompok 3 sudah Kelompok- sudah penjelasan. Untuk kelompok 3 bagaimana? Pas? Sudah jelas penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok 2? Ya. Oke, lanjut. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka dari hasil presentasi ini kami akan menyimpulkan. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kami menyimpulkan bahwa atmosfer berdasarkan temperatur akan menghasilkan fenomena yang unik maupun manfaat bagi bumi bahkan makhluk. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya kami mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang bermaterikan tentang lapisan atmosfer berdasarkan gas penyusun. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih atmosfer itu. Atmosfer merupakan lapisan yang berada di lapisan bumi, yang mulai dari permukaan bumi hingga permukaan lapisan yang mendekati langit. Jaraknya yaitu sekitar 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan atmosfer berdasarkan penyusun terbagi menjadi dua, yaitu lapisan ozonosfer dan ionosfer. Lapisan ozonosfer akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Firdan Bude. Baik, di sini saya akan menjelaskan lapisan ozonosfer. Lapisan ozonosfer atau lapisan ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 15 sampai 35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Saya berikan kepada moderator. Oke, berikutnya adalah fenomena yang terjadi atau manfaat yang terjadi pada lapisan ozonosfer dan komposisi udaranya yang akan dijelaskan oleh Kak Feryal Anggabudina. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan komposisi udara bisa memiliki hidrogen, oksigen, dan ozon. Terima kasih. Berikutnya yaitu manfaat. Terima kasih atas moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dan manfaat tentang lapisan ozonosfer. Pertama, menjaga suhu bumi, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Terima kasih. Berikutnya adalah lapisan ionosfer. Lapisan ini akan dijelaskan oleh Jonathan Dua. Saya jelaskan ionosfer. Ionosfer adalah salah satu lapisan atmosfer yang memiliki molekul yang mengalami ionisasi. Nah, ionosfer ini memiliki ketinggian sekitar 60 sampai 800. Saya kembalikan ke belakang. Penjelasan berikutnya yaitu Terima kasih. Saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi atau manfaat yang terjadi pada ionosfer. Pertama, memantulkan gelombang radio ke bumi. Kedua, lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor. Terima kasih. Saya berikan ke moderator. baik penjelasan berikut. Inilah penjelasan materi dari kami. Kami masih memasuki sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan 2. Dipersilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Oke.
dari kami kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan adik-adik. Terima kasih atas kesempatan untuk kalian sudah melakukan presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Untuk presentasi kalian sangat bagus, sangat baik sekali. Jawabannya juga pas, tidak ada yang salah, mantap, terbaik buat kalian. Untuk selanjutnya di sini sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, di sini adalah salah satu refleksi untuk kalian peserta didik. Di sini adalah salah satu refleksi materi yang kalian harus kerjakan. Jadi materi ini nanti Pak Guru kirim di link. Nanti saya kirim, Pak Guru akan kirim linknya kepada Anda, kepada kalian di grup, dan tolong nanti kalian kerjakan. Oke? Sebelum menutup proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pimpin doa sama Alwan adalah lebih proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan. Teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa pertama dari kita masing-masing. Doa selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja di kelas 11 4 materi atmosfer. Mari kita sama-sama mengikuti untuk melaksanakan proses pembelajaran.